Alqamah seorang sahabat yang sangat taat. Ia tak pernah lalaikan salat, fardu ataupun sunnah, amalan puasa dan sedekah tak pernah terlewat. Namun, di penghujung hayat ia susah mengucap syahadat. Dikisahkan, saat Alqamah sakit keras, istrinya mengirim utusan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya memberi kabar bahwa suaminya sakit kritis dan sepertinya sedang menghadapi sakaratul maut. Begitu menerima kabar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung mengutus Ammar, Bilal, dan Suhaib untuk menjenguk Alqamah dan mengajarinya mengucap kalimat tauhid La ilaha illallah. Namun, lisannya keluh tak kuasa berucap. Akhirnya, mereka kembali memberitahukan hal itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bertanya, apakah di antara kedua orang tuanya masih ada yang hidup? Disampaikan kepadanya, ada, wahai Rasulullah, ibunya. Ia sudah sangat sepuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta, temuilah ibunya, sampaikan jika engkau masih kuat, datanglah kepada Rasulullah. Jika tidak, diamlah di rumah dan Rasulullah yang akan menemuimu. Singkat cerita, utusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bergegas menemuinya. Setiba di hadapan ibunda Alqamah, sang utusan menyampaikan pesan tadi. Biarlah aku sendiri yang menemui Nabi, aku lebih berhak menemuinya, jawab ibunda Alqamah. Dengan bantuan tongkatnya, ibunda Alqamah pun berangkat menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setibanya, ia mengucap salam dan dijawab oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, baginda Nabi bertanya, wahai ibunda Alqamah, jujurlah kepadaku. Jika berbohong, wahyu Allah akan turun kepadaku. Bagaimana keadaan anakmu? Ia menjawab, wahai Rasul, anakku itu rajin salat, rajin puasa, dan banyak sedekah. Lantas bagaimana keadaanmu kepadanya? Desak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku tidak suka kepadanya karena ia lebih mementingkan istrinya dan durhaka kepadaku. Berarti murka sang ibunda yang membuat Alqamah terhalang mengucap syahadat, ungkap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Bilal, hai Bilal, kumpulkanlah kayu bakar sebanyak-banyaknya. Untuk apa ya Rasul? Sela ibunda Alqamah. Aku akan membakar Alqamah. Wahai Rasul, dia itu anakku. Hatiku tetap tak tega melihatmu membakar tubuhnya, apalagi dilakukan di depan mataku sendiri, rajuk ibunda Alqamah. Wahai ibunda Alqamah, azab Allah itu lebih berat dan lebih kekal. Jika kau ingin Allah mengampuninya, maka ridhoi dia. Demi zat yang menggenggam jiwaku, salat, puasa, dan sedekah Alqamah tidak ada manfaatnya selama engkau masih murka kepadanya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam panjang lebar. Wahai Rasulullah, di hadapan Allah, para malaikatnya, dan seluruh kaum muslimin yang hadir, aku bersaksi bahwa aku meridhoi anakku Alqamah, ikrar sang ibunda.
Kali ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali memerintah Bilal, "Hai Bilal, pergi dan lihatlah Alqamah. Apakah dia sudah bisa mengucap la ilaha illallah atau belum? Siapa tahu ibunda Alqamah mengucap sesuatu yang tidak sesuai dengan isi hatinya karena malu kepadaku." Tak berpikir panjang, Bilal pun menuju rumah Alqamah. Dari luar rumah, dirinya mendengar Alqamah mengucap la ilaha illallah. Setelah itu, Bilal masuk ke dalam rumah dan menyampaikan, "Wahai semua yang hadir, sesungguhnya murka sang ibundalah yang membuat lisan Alqamah terhalang mengucap syahadat. Setelah ibunya meridhoi, barulah lisan Alqamah ringan mengucapnya." Pada hari itu juga Alqamah menghembuskan nafas terakhir. Tersiar kabar kematiannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun hadir bertakziah. Beliau memerintah agar jenazahnya segera dimandikan dan dikafani. Usai dikafani, bersama para sahabat, beliau mensolati jenazahnya. Pada saat pemakaman, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di pinggir lubang kubur dan berpidato, "Wahai kaum muhajirin dan ansar, siapa saja yang mementingkan istrinya daripada ibundanya, maka laknat Allah, para malaikat, dan seluruh manusia adalah untuknya. Allah tidak akan menerima kebaikan dan keadilannya kecuali ia bertaubat kepada Allah, memperbaiki sikapnya kepada ibu, dan berusaha mengejar ridhonya. Sesungguhnya ridho Allah berada pada ridho ibu, dan murka Allah juga berada pada murka ibu." Dari petikan kisah di atas dapat ditarik beberapa pelajaran. Pertama, Alqamah ialah gambaran seorang yang mementingkan istri tapi lalai memenuhi hak orang tua. Kedua, Alqamah seorang yang taat beribadah, sholat, puasa, dan sedekah tak luput ditunaikannya. Namun, sikap buruknya pada sang ibunda membuatnya terhalang dan berat mengucap syahadat saat sakaratul maut. Ketiga, tidak ada manfaatnya amal soleh, puasa, sedekah, dan amal baik seseorang jika ia durhaka dan suka melukai hati orang tua, kecuali ia bertaubat dan perbaiki sikap. 4. Kecintaan seseorang terhadap istri jangan sampai mengabaikan hak orang tua sendiri, terutama ibu. 5. Betapa besarnya kasih sayang seorang ibu. Walau hati sudah tergores luka, ia tetap terbuka memaafkan karena tidak tega melihat anaknya sengsara. Demikian yang tergambar dari sikap ibunda Alqamah. Ia memilih memaafkan Alqamah daripada melihat tubuh anaknya hangus terbakar api. Yang keenam, siksaan akhirat lebih berat dan lebih kekal dibanding siksaan dunia. Siksaan api dunia tak seberapa dibanding siksa api neraka di akhirat. Demikian tutur pesan Rasulullah. Demikian kisah Alqamah yang disarikan dari kitab Al-Kabair, karya Syamsuddin Abu Abdillah Az-Zahabi. Semoga jadi pelajaran bagi kita semua, terutama bagi mereka yang masih memiliki kedua orang tua. Wallahu a'lam.